15. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, doa siang itu setiap minggu kita ada 2 kali, yaitu di hari Selasa dan di hari Sabtu. Doa siang kita setiap minggu ada 2 kali, di hari Selasa dan di hari Sabtu. Doa sore ada di hari Rabu dan hari Jumat. Dan Kamisnya kita ada ibadah praise and worship. Dan saudaraku, kalau saudara mau mengikuti mesbah-mesbah doa kita, Bapak Ibu dapat mengikutinya setiap pagi atau siang ataupun sorenya. Bapak Ibu dapat boleh mengikutinya untuk semakin dibangun dalam roh dan kebenaran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa sebabnya begitu penting doa di siang hari? Apa sebabnya begitu penting kita belajar firman Tuhan? Karena Alkitab berkata, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita bisa lihat Yohanes 8 ayat yang ke-32, firman Tuhan berkata demikian. Kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudaraku, di katakan demikian, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengapa begitu penting kita mengetahui kebenaran? Karena kalau kita tahu kebenaran, kita akan merdeka. Iblis hanya mampu menipu orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran. Oleh sebab itu, kalau saudara sebagai anak Tuhan dengan kebenaran, ketika hatimu melimpah dengan kebenaran, maka engkau akan terlepas dari tipu daya iblis. Tipu daya iblis itu, saudaraku, dia mirip-mirip dengan yang Tuhan buat. Iblis itu kan penipu. Penipuan itu kan gak mungkin beda jauh. Penipuan itu agak mirip tetapi bukan yang asli, tapi palsu. Itulah penipuan. Oleh sebab itu, iblis itu akan menipu dengan segala kemampuannya, menipu anak Tuhan supaya tidak datang Tuhan. Nah, oleh sebab itu perlunya kita mengetahui kebenaran. Tetapi pada siang hari ini saya mau menyampaikan, kita bukan hanya sekedar mengetahui kebenaran, tapi kita harus menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Makanya topiknya tadi saya bagikan, menjadi pelaku firman atau menjadi pelaku kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu adalah firman Allah sendiri. Kebenaran, kata firman Tuhan. Ya, tapi sebelum itu kita coba lihat dulu Yakobus 1 ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-26. Ya, Ibu Gembala, Ibu Sartima akan membantu kita membaca firman Tuhan. Silakan. Pendengar atau pelaku firman. Ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk marah. Ya, terus. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Makanya saya katakan betapa pentingnya kita mengetahui firman, karena ternyata menyelamatkan jiwa kita. Terus. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya, ini yang saya angkat menjadi tema kita siang hari ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudaraku, ternyata jadi penipu. Tapi penipuan yang ini tidak dapat diperiksa oleh kepolisian. Tidak ada hukumnya yang mengatakan masuk penjara. Tapi ini penipuan di hadapan Tuhan, menipu diri sendiri di hadapan Tuhan dosa. Dengan cara apa kita menipu diri sendiri? Kalau kita hanya pendengar firman tapi tidak jadi pelaku. Nanti kita akan perdalam, kita baca sampai selesai terlebih dahulu. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin.
Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, Ya. tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Amin. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Terus, Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, ya. tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, Maka, maka sia-sialah ibadah. wow. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata ada yang ibadah sia-sia. Orang beribadah tetapi ibadahnya sia-sia. Itu yang selalu saya katakan, tidak semua ibadah itu membawa berkat kalau tidak ibadah yang seperti yang Tuhan mau. Jadi kalau orang sudah beribadah belum jadi ibadahnya itu menjamin berkat di dalam hidupnya. Ibadah yang menjadi berkat itu ibadah yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan, dan ibadah yang membawa kita menjadi pelaku firman. Jadi saudaraku, ini pendewasaan iman ini. Ini pendewasaan iman. Lagi-lagi saya katakan ini pendewasaan iman. Ternyata ada ibadah yang sia-sia. Jadi tidak semua ibadah itu ternyata membawa fungsi yang baik. Kenapa? Kalau dipungkiri kekuatannya. Kita lihat di ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Kalau untuk mendengar, telinga kita harus cepat. Kita harus tangkap setiap perkataan firman. Kita harus benar-benar cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Kenapa perlu lambat untuk berkata-kata? Amsal berkata, orang yang banyak bicara banyak pelanggaran. Di dalam banyak bicara banyak pelanggaran. Itu sebabnya kalau mau berkata-kata, kita harus benar-benar pikirkan dulu apa yang kita perkatakan. Kenapa? Karena setiap kata yang keluar dari mulut kita, kita tidak dapat tarik kembali. Justru Matius berkata, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita harus kita pertanggungjawabkan di hari penghakiman. Kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 19 berkata, biarlah kita cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Lambat untuk berkata-kata itu mengartikan supaya kita jangan sembarangan berkata-kata. Bukan berarti lambat berkata-kata jadi lambat. Misalnya kalau misalnya dia ngomong, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberkatimu. Itu contohnya. Itu cepat berkata. Tapi lambat, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bukan lambat berkata-kata seperti itu yang Alkitab maksudkan. Bukan dari temponya yang cepat terus jadi pelan. Bukan seperti itu. Lambat berkata-kata artinya jangan sembarang mengucapkan kata. Tapi perkataanmu bisa saja kamu ucapkan, asalkan itu perkataan yang tepat pada waktunya, dan perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati. Jadi saudaraku, seorang pelaku firman itu dia cepat mendengar, lambat berkata-kata. Lambat berkata-kata bukan berarti tidak pernah berkata-kata, tapi dia hanya berkata-kata untuk hal-hal yang baik, yang benar, yang membangun. Di luar hal yang membangun, dia tidak mau banyak berkata-kata. Baik mengekang lidahnya. Dan dikatakan orang yang menjadi pelaku firman itu seperti apa? Adalah orang yang lambat untuk marah. Kenapa kita perlu lambat untuk marah? Ayat yang ke-20. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sekali lagi. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan. Iya. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Sebagai anak Tuhan, waspada dengan dosa marah. Ini membuat kita gampang terjebak dalam tipu daya iblis. Dosa marah ini membuat kita cepat jatuh dalam dosa. Karena ketika orang sudah marah, dia kehilangan pertimbangan akal budinya sehingga dapat melakukan hal ekstrim yang membuat orang itu menjadi jatuh di dalam dosa. Seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa namanya Musa. Hamba Tuhan yang
Tuhan membelah laut Teberau, melakukan 10 tulah di Mesir, gagal masuk tanah Kanaan hanya karena diawali dengan dosa marah. Karena ketika kita marah, teledorlah kita berkata-kata. Ketika kita teledor berkata-kata, tanpa kita memikirkan apa yang kita ucapkan, kita sampaikan, dan itu dapat melukai banyak orang. Makanya kalau saudara mau marah, kalau orang motivator bilang hitung dulu dari 10 sampai 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Artinya apa? Tahan dulu, jangan sampai kamu luapkan amarahmu. Karena amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, kalau seorang pendeta saya pernah dengar, apakah ini cerita benaran atau lelucon, kalau suami istri katanya mau marahan, mau berantem, berdoa dulu. Jadi mau berantem nih, mau marah. Yuk kita mau marah-marahan kan? Yuk kita doa dulu. Tuhan, kami mau marah-marahan. Tuhan tolong berbuat dosa. Amin. Gak jadi lagi marahnya. Habis sudah berdoa. Jadi masa habis berdoa langsung marahan lagi? Ya kali ya. Haleluya saudara. Jadi lambat untuk marah artinya apa? Selalu memikirkan berulang kali, kesekian kalinya, apakah aku akan marah ini? Penting gak saya marah dalam hal ini? Kata jangan sampai berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Dan Mazmur dikatakan, kalau kamu marah, masuklah ke dalam kamarmu dan berdiam dirilah di sana. Jadi kalau kita marah, waspada. Jangan sampai berbuat dosa. Berdiam diri kalau marah. Masuk kamar, berdoa sama Tuhan. Itu marah yang akan membawa kita tidak jatuh dalam dosa. Tapi amarah itu sama dengan dendam, emosian. Orang yang emosian jangan bangga saudara. Ya, apalagi kita yang katanya Indonesia Timur atau juga kita yang orang Batak, ya Sumatera Utara, Korea Utara. Saudaraku, jangan kita bangga kalau kita disebut orang pemarah. Oh, itu mah pemarah. Jangan coba-coba. Tapi zaman sekarang ini ada orang yang bangga ya. Kamu jangan macam-macam sama aku. Aku ini bisa marah katanya. Saudara, Alkitab bilang janganlah kamu cepat marah atau haruslah menjadi lambat untuk, karena amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Justru karena amarah itu membuat banyak orang jatuh ke dalam dosa. Berapa banyak karena seseorang marah barang-barang di rumah menjadi hancur. Berapa banyak karena orang marah suami istri jadi berantem. Berapa banyak karena orang marah uang jadi ya dibawa foya-foya. Berapa banyak karena marah anak jadi sakit hati, kecewa, tidak betah tinggal di rumah. Berapa banyak orang karena marah jadi rela saling pukul-memukul, bahkan saling memasukkan ke penjara. Amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ayat 2. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terima dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Jadi sudah terima dengan lemah lembut, jangan protes. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman itu kalau disampaikan, dia berkuasa menyelamatkan jiwamu. Berarti kalau kamu banyak mengetahui firman, kamu banyak mengetahui kebenaran, maka kebenaran akan menyelamatkan jiwamu. Semakin kita melimpah dengan firman, semakin kita punya kesempatan untuk banyak diselamatkan oleh firman itu sendiri. Karena tadi dalam kitab Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, firmanmu adalah kebenaran. Jadi firman itu adalah kebenaran. Jadi kalau kita mengetahui banyak firman, berlimpah dengan firman, maka firman yang kita ketahui itu berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara, pengen diselamatkan Tuhan dari segala situasi yang sulit, melimpahlah dengan firman. Manusia terbatas menolong kita, saudaraku.
Harta kita tidak menjamin keselamatan kita. Berapa banyak orang banyak hartanya, mungkin dia bukan cuma bisa berobat ke rumah sakit yang mewah, tetapi tidak dia dapat membeli kesehatannya. Ya, nggak bisa, saudaraku. Oleh sebab itu, mari kita penuhi hati kita firman. Nah, tetapi bukan hanya sekedar mendengar, kita lihat ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, ya, kamu menipu diri sendiri. Kalau kita hanya menjadi pendengar tapi tidak melakukan, Alkitab bilang kita penipu. Kalau orang Kristen hanya dengar firman tapi tidak melakukan, dia Kristen penipu. Siapa yang dia tipu? Dirinya sendiri. Makanya ini saya katakan, ini jenis penipuan yang tidak dapat diproses secara hukum di dunia. Tetapi di akhirat, di surga, ini diproses. Maka Alkitab mengajar kita, hendaklah kita menjadi pelaku firman. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, kalau kita hanya dengar firman dan tidak melakukannya, firman, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, ya, yang sebenarnya di depan cermin. Ya, terus Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita hanya dengar firman tapi tidak melakukan, Alkitab bilang seperti seseorang yang melihat rupanya di cermin, lalu dia berbalik, lalu lupa. Artinya apa? Dia tidak mendapat apa-apa. Saudara dan saya, kalau kita hanya sekedar pendengar firman, tapi tidak akan menerima apa-apa dalam hidup. Tidak peduli kita sudah menjadi Kristen 10, 25, 30 tahun. Tapi kalau kita tidak menjadi pelaku firman, kekristenan kita tidak akan menerima apa-apa. Tidak membuahkan apa-apa. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh melakukan apa yang kita dengar, Alkitab bilang ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Orang yang dengar firman lalu melakukan, hidupnya akan berbahagia. Tapi orang dengar firman tetapi tidak melakukannya akan menerima apa-apa. Itu sebabnya siang hari ini cek hidup kita masing-masing. Apakah ada kita menerima buah dari firman yang kita dengar? Apakah sejak kita menerima firman, sejak kita mendengar tentang kebenaran, tentang pribadi Tuhan, adakah pengaruhnya? Ada nggak dampaknya? Ada nggak pertobatan atau berkat yang kita terima sebelumnya dibandingkan firman itu? Ada nggak sesuatu yang kita terima yang baik? Kalau tidak ada, berarti itulah kita orang yang tidak mau melakukan firman. Hanya sekedar mendengar. Mendengar firman itu sih baik. Baik karena itu adalah start awal. Tetapi saya mau kasih tahu, ibarat suatu perlombaan dari garis start, tapi tidak sampai kepada garis finish, kita nggak akan dapat hasil apa-apa. Perlombaan ini kita harus selesaikan sampai di akhir. Ibarat dia sudah bersihkan lahannya, dia tanam jagungnya, tetapi dia harus urus ini jagung sampai berbicara mengurus jagung ini sampai di hari panen, itu melakukan sesuatu untuk sampai jagung ini dipanen. Kalau seseorang hanya tanam jagung sekarang tapi tidak pernah diurus, ini orang tidak akan pernah menerima berkat panen jagung. Demikian juga orang hanya sekedar dengar firman tapi tidak melakukan, tidak akan berbuah apa-apa dalam dirinya. Tidak akan berbahagia. Yang ada adalah dia merasa rugi. Orang kalau cuma tanam jagung tapi tidak panen, dia akan merasa rugi. Untuk pekerjaan lahannya, dia rugi untuk pembibitannya dan lain sebagainya. Apakah salah dia menanam jagung? Tidak salah. Yang salah
dia tidak melanjutkan pekerjaan pengelolaan pertanian jagung itu. Kita sudah dengar firman itu baik, memang harus itu. Tetapi kalau tidak melakukan, itu menjadi sia-sia apa yang kita lakukan. Makanya jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ini sama kaitannya dengan 2 Timotius 3 ayat yang ke-5. Secara lahiriah, Ya. mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah orang-orang ini beribadah, Tetapi pada hakikatnya, tapi kenyataannya mereka memungkiri kekuatannya. mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jauhilah mereka itu. Saudara, jangan menjadi Kristen yang ibadah tapi tidak menghasilkan buah daripada ibadah. Orang yang seperti itu tidak akan berbahagia. Bahkan Alkitab bilang jauhi. Kenapa? Ini benih yang tidak baik. Setan gak takut dengan orang yang setiap hari Minggu beribadah. Setan gak takut dengan orang yang setiap hari bernyanyi lagu rohani. Setan hanya takut dengan orang yang setia beribadah dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku, jadilah pelaku firman. Supaya saudara dan saya melihat yang baik dalam kehidupanmu. Tidak akan ada berkat, tidak akan ada upahmu. Dan saya pun tidak kalau tidak menjadi pelaku firman. Kita mau jadi pelaku firman siang hari ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus, saudara, jadilah